Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toshi.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari PlayArtSky. Ini adalah PlayArtSky Aranea. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Aranea. Dia ini adalah salah satu tokoh di dalam serial gamenya, yaitu Final Fantasy XV. Aranea ini adalah tentara bayaran yang bekerja untuk Niflheim dan sempat menjadi boss fight di dalam gamenya untuk melawan Noctis dan kawan-kawan. Namun seiring perjalanan, Aranea ini malah membantu Noctis dan kawan-kawan untuk melawan Niflheim. Jadi si Aranea ini sebenarnya nggak jahat lah gitu. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figur ini. Ini adalah figur PlayArtSky Aranea. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya itu kurang lebih di harga 4,5 sampai dengan 5 jutaan ya. Jadi emang untuk figur ini itu udah cukup langka dan susah untuk dicari. Dan lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari si Aranea. Dan ini latar belakangnya ini adalah saat melawan boss fight si Aranea ini. Di bagian atasnya ada logo dari 30 TH Anniversary Final Fantasy. Terus di bagian bawahnya ada logo dari PlayArtSky dan juga Final Fantasy XV. Terus figurnya ini dirilis di tahun 2017. Di bagian sampingnya lagi ini ada logo dari Final Fantasy XV ya. Di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya dari si Aranea. Terus di bagian sampingnya lagi sama, ini adalah logo dari Final Fantasy XV dan PlayArtSky-nya juga. Di bagian atasnya seperti ini, logo Final Fantasy XV lagi. Di bagian bawahnya seperti ini. Dan untuk box dari PlayArtSky ini kita bisa buka ya sampul bagian depannya dan kita bisa melihat bagian dalam dari figurnya. Dan juga ada semacam box art gitulah. Terus juga ada biografi singkat dari si Aranea itu sendiri. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah stand dan juga kertas manualnya di sini. Nah untuk di dalam blisternya ini kita dapat figurnya dari si Aranea dan juga dapat berbagai macam aksesorisnya. Mulai dari aksesoris senjatanya ya, ini adalah senjata tombak yang terpisah menjadi dua ya, jadi kita harus gabungin dulu. Terus juga ada bagian buntutnya ya, kayak buntut naga dan juga armor dari armor kepalanya. Lalu untuk parts tangan yang kita dapat, untuk parts tangannya kita dapat 6 parts tangan ya yang kita bisa ganti-ganti. Jadi ada yang ngebuka, terus ada yang megang senjata dan yang lainnya gitu. Terus untuk di bagian sini, ini adalah bagian standnya ya. Yang standnya ini kita harus rakit dulu sebenarnya. Kita harus rakit dulu di bagian standnya, dan untuk di bagian sampingnya, ini adalah petunjuknya. Ini adalah petunjuk bagaimana cara mengganti parts tangan, terus memasang senjata, dan juga cara untuk merakit standnya. Itu ada di bagian tatakannya ini. Jadi itu aja untuk di dalam boxnya. Ini kita dapat satu buah blister dan satu buah tatakan yang berisi stand dan juga kertas manualnya. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari PlayArtSky Aranea, dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, ini dibuat dengan sangat keren banget ya dari penampakannya, dan juga ini dibuat dengan sangat mirip sekali dengan si Aranea yang ada di gamenya. Mulai dari bagian armornya, itu semua armornya sih ini benar-benar dibuat dengan sangat detail banget sih. Emang PlayArtSky kalau bikin armor atau bikin outfit dari figurnya itu sih benar-benar pasti dibuat dengan sangat keren dan detail banget. Armornya sih ini keren banget ya, kayak ada titik-titiknya gitu. Terus di bagian tengahnya ini kayak ada teksturnya yang berbeda. Terus perpaduan warnanya ya, atau separasi warna merah, hitam, itu dibuat dengan cukup rapi sih. Di bagian tangannya armornya juga keren banget. Di bagian belakangnya seperti ini. Nah di bagian belakang ini kayak ada kain selendang gitu, dan ini dia bahannya lentur ya, jadi kayak soft plastik gitu. Di bagian atasnya juga ini lentur, bisa digerak-gerakin. Di sini juga. Terus ini juga ada artikulasinya di bagian sini. Di bagian rambutnya juga dibuat dengan bagus ya, warnanya. Terus dia ada helai-helaian rambutnya.
Di bagian belakangnya ada kuncirannya, cuman emang warna catnya masih kurang rapi menurut gua. Di bagian depannya warna rambutnya ini kayak abu-abu gitu ya. Dan rambutnya sih dibuat dengan keren menurut gua. Di bagian mukanya juga menurut gua sih ini dibuat dengan cukup mirip ya dengan si Aranea. Cuman ya emang masih belum akurat 100% sih dengan yang ada di gamenya, masih agak beda dikit. Cuman ya ini udah dibuat dengan bagus gitu. Muka figurnya itu ya kelihatan cantik lah gitu ya si Araneanya. Di bagian selendangnya, nah ini sih di bagian selendangnya keren banget ya karena dia ada kayak ada gambar-gambarnya gitu ya. Dibuat dengan sangat detail. Jadi kayak ada gambar naga-naga gitu. Terus di bagian kakinya, armor kakinya juga nggak kalah detail ya. Ya jadi semua ornamen-ornamen atau di bagian outfitnya ini ya benar-benar dibuat dengan sangat detail semua sih. Dan gue sangat puas banget lah dengan penampakan dari figurnya si Aranea ini. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari artikulasinya ya. Untuk artikulasi di bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri, atas bawah. Cuman sayangnya untuk di bagian lehernya itu nggak ada artikulasinya ya. Jadi ya kaku aja. Yang bisa gerak cuman di bagian kepalanya. Terus di bagian tangan bisa maju ke depan, walaupun agak keras ya. Bisa maju ke belakang, terus bisa ke samping juga. Cuman pergerakannya sedikit ya, karena ini kan ada di bagian armor yang cukup terhalang di bagian badannya. Jadi bisa gerak-gerak dikit ya di sini. Terus bisa nekuk yang pasti. Tangannya bisa nekuk seperti ini. Terus di bagian telapak tangannya juga bisa muter-muter dan atas bawah seperti ini. Di bagian dadanya ini ada artikulasi, bisa naik turun dadanya. Di bagian perutnya juga ada artikulasi, jadi bisa ke samping-samping juga. Jadi cukup leluasa lah untuk di bagian perut dan di bagian dadanya. Di bagian kakinya ini jadi selendangnya juga bisa gerak-gerak sedikit. Nah, terus bisa maju ke depan, terus bisa nekuk. Cuman emang agak keras sih menurut gue ya untuk nekuk-nekukin ya. Jadi kalian mendingan hati-hati, takut patah aja gitu. Terus di bagian belakangnya, di bagian selendangnya ini juga ada artikulasinya ya. Jadi kayak ada ball jointnya. Dan ini kita bisa gerak ke atas seperti ini ya. Nah, kita bisa gerak-gerakin jadi seolah-olah kayak terbang gitu. Jadi untuk artikulasi ya seperti itu. Untuk pergerakannya emang agak sedikit terbatas ya, dan menurut gua agak sedikit keras gitu artikulasinya. Nah, terus teman-teman di sini kita dapat aksesoris senjatanya ya. Yang pasti ini adalah senjata tombaknya. Dan untuk senjata tombak ini juga nggak kalah detail banget yang dibuatnya, bisa kalian lihat ya. Itu benar-benar dibuat dengan sangat mirip sekali dengan yang ada di gamenya. Bisa kalian lihat kayak ada ornamen-ornamennya ya, atau motif-motifnya. Terus warna catnya juga dibuat dengan sangat bagus. Di bagian sini kayak dia kayak bisa gerak gitu ya, di bagian sininya. Cuman ini rawan patah sih menurut gue. Terus ini kita dapat bagian ujung tombak satunya. Jadi ini dia terpisah ya, dan kita harus sambungin di bagian bolongan sini. Jadi ini kalian tinggal tusukin, cuman harus sesuaiin dengan bagian bolongannya ya, karena dia kan bolongannya ada bentuknya. Jadi tinggal kalian masukin. Nah, cuman kalau gua saranin sih untuk kalian masukinnya ini itu jangan sampai dalam banget. Karena kalau udah dalam banget ya, sampai dalam itu susah banget sih untuk ngelepasnya. Dan ditambah lagi untuk di bagian sini itu menurut gua agak rawan patah ya, karena dia bahannya tipis, agak tipis, dan kayak diteken-tekennya itu udah bisa goyang-goyang. Nah, kalau pas kita ngelepasin kan otomatis kita megangnya di bagian sini ya. Nah, itu menurut gue sih di bagian sini nanti rawan patah. Makanya kalau nusukin ya saran dari gue sih jangan terlalu dalam. Di bagian belakangnya seperti ini ya, dan di bagian sini juga kalian bisa lepasin gitu. Nah, bisa kalian lepasin juga. Nah, terus untuk aksesoris selanjutnya di sini kita dapat armor kepalanya ya untuk Aranea yang kita bisa ganti. Dan ini adalah bagian buntutnya. Yang biasanya kalau misalkan si Aranea tuh mau bertarung, dia pasti menggunakan armor kepala dan bagian buntutnya ini. Dan untuk bagian buntutnya ini dia bisa gerak-gerak ya. Jadi ada artikulasinya, ada ball jointnya gitu. Dan untuk buntutnya seperti ini, cukup keren ya kelihatannya. Di bagian sini juga armor kepalanya juga dibuat cukup detail gitu. Nah, untuk cara gantinya, jadi ini kalian tinggal copotin aja untuk rambut depannya. Nah, jadi bisa dicopot dan kalian pasangin armor kepalanya ya, seperti ini. Nah, kalau sudah terpasang, nanti kalian tinggal copotin untuk rambut di bagian belakangnya. Nah, kalian pasang di bagian buntutnya. Nah. Cuman sebenarnya untuk di bagian sini kan ada cetakannya ya.
ada cetakannya yang menyambung ke bagian helm depannya. Cuman itu nggak bisa terpasang dengan baik menurut gua. Walaupun udah gue tekan banget aja, dia kayak nggak mau kepasang sih. Ini gua akan coba pasang ya. Nah, dia tuh kayak kagak nyampe gitu sih ke bagian cetakannya itu ya. Walaupun udah dalam banget itu masangnya. Nah, jadi dia kayak tetap lepas-lepas aja gitu. Jadi ya kurang berguna sih untuk cetakan di bagian sini. Cuman kurang lebih kalau misalkan sudah terpasang seperti ini ya, cukup keren sih kalau udah terpasang ya. Kelihatan lebih garang gitu si Aranea-nya, ditambah lagi dengan buntut di bagian belakangnya ini. Cuman ya kekurangannya ya muka si Aranea-nya jadi nggak kelihatan gitu. Jadi untuk figur Play Art Sky Aranea ini, overall ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus. Baju armor dari si Aranea ini benar-benar dibuat dengan sangat keren banget, dan juga ini benar-benar mirip banget dengan si Aranea. Detailnya juga mantap banget, sampai kayak gambar naga-naga yang ada di bagian jubah sampingnya itu dibuat dengan sangat detail banget. Dari mukanya cukup mirip dengan si Aranea, cuman emang masih belum sempurna menurut gua. Terus untuk kekurangan dari gua itu ada di bagian senjatanya ini, yang menurut gua sih itu cukup ringkih dan rawan patah gitu. Dan juga untuk di bagian parts tangannya itu kalau kita ganti-ganti itu untuk mengganti parts tangannya itu cukup keras semua. Cuman emang dari penampakan figur ini emang dibuat dengan sangat keren banget. Dan untuk skor dari gua untuk figur ini gua kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.